Baik, terima kasih pada teman-teman media semuanya. Jadi hari ini Bapak Presiden berkesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri, dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan khusus atau arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian Bapak Presiden juga kembali selalu beliau di dalam forum apapun itu menyampaikan bahwa intinya kita semua harus bersatu. Jadi beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri, dan terutama bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi dibahas Polri di bawah kementerian nggak, Mas? Enggak ada. Mas juga tadi katanya akan memberikan reward ya Mas kepada Polri atau TNI yang memberikan dedikasi kemarin, apalagi di saat ini. Iya, Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mas, ada catatan evaluasi yang disampaikan oleh Presiden kepada TNI atau Evaluasi terhadap TNI dan juga Polri. Evaluasi tadi kan bagian dari evaluasi. Jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu. Untuk terus bersatu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat gitu. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kalau untuk penanganan terorisme itu dibahas nggak, Mas? TNI terlibat? Secara spesifik tidak. Kalau jelang Ramadan Perpresnya itu sudah ditandatangani atau belum sih? Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Di luar pembahasan Rapim tadi. Mas bahas juga nggak sih Mas jelang Ramadan bulan hari ini juga Mas dari TNI Polri itu tadi soal rapat. Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan
Lebaran kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan ya. Misalnya dalam hal penanganan kelancaran lalu lintas di situ juga menjadi domain, menjadi tugas teman-teman dari kepolisian. Gitu. Oke, terima kasih. Tim reformasi Polri sudah ada kabar belum sih Mas? Kajian dari tim reformasi Polri sejauh ini update-nya bagaimana? Kan Rapim TNI Polri. Tapi soal itu Itu kan Bukan tidak membahas secara spesifik membahas itu. bahwa Polri akan dibawa kementerian kemudian. Kan tidak ada. Tadi sudah kami sampaikan tidak ada di dalam pembahasan. Dari istana Mas di luar ini mungkin ada pandangan terkait. Tidak ada di dalam pembahasan Rapim TNI Polri yang barusan selesai tadi. Kalau rencana penambahan Oke. kita, Mas, Mas soal hari pers nasional Mas Boleh. juga sih. Hari ini kan Tentu kami mewakili Presiden mewakili pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, yang bertanggung jawab, yang semakin profesional dan bersama-sama mari kita menjadi pilar demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah tentu bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu, keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. Mas soal OJK Mas itu juga. Hah? yang di luar Rapim boleh. Di luar Rapim? Nah, nanti dulu lah kalau di luar Rapim. Di luar Rapim. Apa di luar Rapim? Itu aja tadi Mas soal progresnya gimana perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme Mas? Sedang dibicarakan. Masih dalam dibicarakan Iya, itu gimana sih? Mas? didiskusikan. Nanti kira-kira rancangannya aturan mainnya supaya tidak keluar dari tugas pokok TNI itu gimana ya? Ya justru di situ semua saling dilihat kan yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala, yang kedua memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang. Nah disitulah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut. Gitu. Tapi kalau pertimbangannya mengapa diatur dalam perpres tidak di UU TNI itu seperti apa Mas? Ya ini kan masalah teknis ya, karena misalnya undang-undang TNI kan sudah disahkan ya kan, sudah direvisi. Nah kemudian kita melihat bahwa untuk mempercepat proses gitu, ini masalah kebutuhan aja, dari kebutuhan barangkali kita akan mengaturnya tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Berarti ada target Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya. berarti masih bisa beraktivitas sama Masih dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu lama dengan seluruh karyawan dan pegawai di Baswedan. Tapi pengalihannya gimana Mas? Kirim surprise untuk pimpinan Gimana apanya gimana? Kan masih Pengalihan gimana? Pimpinan OJK udah dikirim belum Mas? Untuk surprise pimpinan OJK udah dikirim ke DPR belum? Surprise? Nama-namanya Mas. Oh belum. Tapi tetap pansel kan Mas? Rencananya demikian. Kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Ini karena kan bicaranya masalah kecepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar. Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk membentuk pansel kan juga presiden kan. Nama-namanya udah ada Mas? Belum ada. Ini kan lembaga rating itu bilang bahwa pemerintah mungkin harus menjaga belanjanya supaya tidak melanggar defisit fiskal gitu, jadi investor juga jadi kembali. Kalau dari pemerintah apakah akan merubah strategi fiskalnya mungkin jadi lebih efisien atau mungkin belanjanya dikurangi gitu? Ada nggak? Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga. Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor real kita genjot, belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis aja dengan pengelolaan kita. Mengatasi mungkin kekhawatiran investor dan lembaga rating itu gimana Mas Pras? Apakah lewat komunikasi aja gitu dengan mereka bahwa kita fundamentalnya baik atau?
Oh iya, iya. Komunikasi terus dilaksanakan ya, selain apa yang tadi sudah saya sampaikan kan gitu. Kalau masalah berkomunikasi dengan teman-teman terus dilakukan oleh pemerintah. Program tidak ada yang berubah berarti ya? Tidak. Mas, Pak, tanggal 19 kan di Amerika Serikat, Pak Prabowo konfirmasi nggak, Mas? Oh belum nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Tapi ada undangannya ya Pak? Ada. Tanggal 18, tanggal 19. Ada. Itu untuk menghadiri apa? BOP atau tanda tangan tarif? Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya. Mas, Oke. Mas Jiwandono dilantik hari ini, Mas, ada pesan dari sana jadi deputi gubernur? Pesan selalu kalau pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Jiwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, semuanya terima kasih ya.